Halo rock and roll shooters. Saya nebak banyak di antara kalian yang lagi nyari kamera mirrorless yang harganya nggak kelewat mahal, compact, ringan, bisa 4K recording yang intinya enak buat content creation. Mungkin video ini jawabannya. Bosan juga ya yang direview selalu kamera yang kelas flagship. Nah, Lumix G95 ini adalah kamera mirrorless tipe hybrid foto video yang harganya jauh lebih terjangkau dari kamera-kamera mirrorless Lumix lain yang pernah saya review. Oh ya, biar kalian nggak perlu nanya-nanya lagi lensa apa yang cocok banget untuk dicolok dengan enak di G95 ini, sekalian saya ulas juga lensa baru ini, Panasonic Leica DG Vario Summilux 10-25mm f1.7 atau saya sebut saja Panalleica 10-25 f1.7. Saat review ini saya buat, saya memakai firmware versi 1.1. Tips dari saya, pastikan sebelum teman-teman memakai kameranya untuk produksi, selalu terupdate firmware-nya baik untuk body maupun lens firmware-nya, terutama jika memakai lensa natif, agar mendapatkan fitur dan performa yang maksimal. Dan ini dia 7 alasan kenapa Lumix G95 yang merupakan versi upgrade dari Lumix G85 dan Panalleica 10-25 f1.7 ini cocok banget buat content creator seperti kalian. Kecil tapi ergonomis. Lumix G95 ini walaupun kecil bodinya dan bobotnya itu cuma setengah kilogram, tapi dilengkapi dengan control dials dan tombol-tombol yang enak posisinya, plus gampang banget untuk dikustomisasi sesuai dengan keinginan kita untuk memudahkan pengoperasian kamera. Form factor G95 ini DSLR banget, dengan grip yang dalam dan handlingnya itu super enak di tangan saya. Bisa kecil gini bodinya tentu ya karena sensornya yang micro four third. Sekecil apa sih Lumix G95 ini? Nih, bandingin saja dengan body S1H ini. Bodi G95 ini sudah berbahan magnesium alloy yang sudah weather seal. Jadi kalau kamu bikin konten sambil agak basah-basahan atau di lokasi yang berdebu, aman. Audio adalah komponen yang sangat penting untuk diperhatikan saat produksi konten. Kalau penikmat video kita sedang berada di ruangan yang sepi atau menontonnya sambil mendengarkan audionya menggunakan headphone atau earphone, mungkin tidak akan menjadi masalah kalau audio yang kita rekam itu bergema atau nggak bulet suaranya. Tapi masalahnya lebih banyak yang menonton konten video itu di handphone atau di tablet dan di sembarang tempat. Di jalanan sambil bermacet-macetan, sambil makan di warung, atau sambil main gaple di pos kampling. Nah, audio bergema sedikit saja bakal susah untuk didengarkan. Nah, untungnya G95 ini sudah ada colokan untuk jack mikrofon 3,5 mm untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih baik menggunakan mikrofon eksternal. Dan plus, colokan headphone. Ini yang di G85 itu tidak ada. Selalu pergunakan headphone untuk mengontrol level audiomu. Nyalakan sound record level display dan atur sound record level adjustment sampai maksimal pada saat talent atau kamu ngomong dengan posisi mic yang paling pas. Tapi jangan sampai peak levelnya itu merah seperti ini, terutama jika ada adegan yang mengharuskan kita bersuara dengan lantang. Sama seperti pendahulunya, G95 ini dilengkapi dengan display berukuran 3 inch yang dapat diputar ke segala arah. Dan tentunya full touchscreen untuk pengoperasian yang intuitif. Tajam banget karena sudah 1,2 juta dot LCD dan brightness-nya itu oke banget buat syuting siang-siang di luar ruangan. 4K internal video recording sekarang sudah mulai menjadi fitur standar untuk kamera tipe video centric maupun tipe hybrid foto video seperti ini. Bahkan Lumix sendiri sudah melangkah lebih jauh lagi dengan membuat mirrorless yang mampu merekam 10-bit 6K video internally, yaitu Lumix S1H yang sudah pernah saya ulas videonya. Saya sendiri selalu merekam dalam resolusi 4K untuk setiap produksi karena banyak keuntungannya, terutama saat diolah di meja editing, seperti cropping atau reframing, stabilizing footage, dan lain-lain. Banyak kamera lain yang mampu merekam 4K tapi sayangnya ada limitasi durasi perekamannya. Nah, G95 ini bisa 4K unlimited recording. Jadi kalau kamu ada interview panjang nggak perlu stop karena takut overheating.
kecuali karena kartu memorinya udah habis. Frame rate maksimum untuk perekaman 4K di G95 ini adalah 30 frame per second dengan bitrate 100 Mbps. Satu catatan, resolusi 4K di G95 ini agak sedikit nge-crop sensor di 1,26 kali. Kalau kamu butuh frame rate lebih tinggi, kamu bisa mengaktifkan opsi high speed video untuk merekam sampai dengan 120 frame per second, tapi di resolusi Full HD. Sensor yang dipakai untuk merekam 4K di G95 ini adalah Micro Four Thirds 20,3 megapiksel tanpa low pass filter, sehingga gambar yang dihasilkan itu lebih detail dan bebas dari moir. Rock and roll shooter atau content creator yang sering bekerja sendirian alias one man band kadang dihadapkan pada situasi syuting yang nggak boleh bawa peralatan lenong terlalu heboh. Kadang di sebuah lokasi pasang tripod aja langsung ditegur security. Sama seperti di G5 yang menurut saya mempunyai sistem stabilisasi gambar terbaik, G95 ini juga dilengkapi 5-axis Dual IS2 yang mampu mengkombinasikan 5-axis stabilisasi sensor di bodi kamera plus 2-axis optical image stabilizer yang ada di lensa jika kamu memakai lensa MFT natif ber-OIS. Tips lagi, untuk menambah kestabilan saat mengambil footage tanpa steading device seperti tripod, selain mengandalkan sistem stabilisasi di kamera dan di lensa, pergunakan juga EVF-nya. Ini enaknya syuting video pakai mirrorless daripada DSLR yang besar dan berat. EVF-nya bisa juga dipakai untuk live view dan dipergunakan sebagai point of contact untuk membantu stabilisasi pengambilan gambar. Electronic Viewfinder G95 ini mempunyai perbesaran 0,74 kali dengan resolusi 2,36 juta dot. Jadi jernih dan detail banget. Sebagai content creator, pasti kita pengen banget mempunyai production value yang maksimal pada setiap video yang akan ditayangkan. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan production value adalah dengan melakukan color grading atau pewarnaan. Nah, agar bisa leluasa melakukan pengolahan warna di post production, dibutuhkan material yang mentah tapi mempunyai informasi warna dan dynamic range yang mumpuni. Salah satunya adalah dengan syuting menggunakan flat profile atau log gamma profile yang ada di kamera. Nah, beruntungnya kalau kamu membeli G95 ini sudah terinstall V-Log-L gamma profile langsung. Dengan V-Log-L ini, kamu bisa mendapatkan dynamic range selebar 12 stops. Jadi bakal nyaman untuk mengcapture scene dengan kontras cahaya yang tinggi, namun kamu bisa mendapatkan banyak detail di bagian gelap atau shadow sama dengan bagian terang alias highlight sekaligus. Yang mana kamu jadi leluasa untuk mengotak-atik kontras gambar di post production. Satu catatan, internal recordingnya untuk V-Log-L masih 8-bit 420. Tapi kalau kamu pakai external recorder, kamu bisa mendapatkan informasi warna 422 8-bit lewat mini HDMI outputnya. 5 lensa prime dalam satu lensa. Emang ya rada gede sih lensa Panalaica 1025 f1.7 ini, dan rada berat 690 gram. Tapi ya itulah konsekuensinya lensa dengan bukaan lebar, apalagi ini lensa tipe zoom. Tapi buat saya ini masih enak kok kalau dipasangin dengan G95 yang beratnya hanya 536 gram. Totalnya ya hanya sekitar 1/4 kilo lah. Buat dipasang di gimbal masih enak banget kalau dipakai berlama-lama dipegang. Satu lensa ini mewakili 5 lensa prime berfocal length 10, 12, 14, 18, dan 25 mm yang ekuivalen dengan 20, 24, 28, 35, dan 50 mm di full frame. Aperture terlebarnya konstan di f1.7 pula. Karena bukannya lebar, enak banget kalau untuk syuting konten dengan kondisi kurang cahaya. Cukup satu lensa tapi sudah bisa mengcover semua kebutuhan focal length untuk bikin konten.
Zoom all the way out di 10 mm bisa untuk landscape, zoom all the way in bisa untuk mengambil gambar-gambar cantik dengan shallow depth of field. Untuk B-roll kalau kata orang-orang. Yang saya suka banget dari lensa 10-25 f1.7 bikinan Panasonic yang certified by Leica ini, selain tetap super tajam di bukaan terlebar, juga ada fitur clutch-nya untuk manual focusing. Tinggal tarik ke belakang seperti ini untuk manual focusing. Lensa ini dust and splash proof. Jadi kalau mau coba-coba syuting hujan-hujanan atau di kondisi ekstrim yang penuh debu, monggo aja. Kalau kamu nggak mau pakai lensa ini untuk G95 karena mungkin belum ada waktunya, maksudnya belum ada budgetnya, ya maklum karena harga lensa premium ini emang lumayan mahal. Rp26.990.000 saat review ini dibuat. Masih banyak kok pilihan lensa lain. Karena MFT itu banyak banget pilihan lensanya. Dari yang bikinan Panasonic Lumix sendiri, Leica, Olympus, sampai lensa third party. Seabrek. Untuk harga body only G95 ini saat review dibuat adalah Rp14.990.000 dan udah dapat 2 baterai. Kalau 2 baterai kurang, G95 ini bisa dicolok ke power bank melalui micro USB port untuk charging. Jadi ditujukan untuk siapa kamera dan lensa ini? Loh, sudah jelas saya bilang di awal untuk konten kreator lah. Apalagi untuk konten kreator yang sering jalan atau traveling sendiri. Mantep dan cocok mentok. Oke rekan-rekan shooters, sampai bertemu di video berikutnya.